Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Sambil menikmati alam kecil yang indah ini, saya mau lanjutkan terkait dengan video saya sebelumnya tentang sirih merah. Bagaimana tanaman ini selain sebagai tanaman hias juga sebagai obat. Nah, sekarang saya mau menceritakan bagaimana saya memanfaatkan daun sirih merah. Oke, di hadapan teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak, tidak usah heran, ini adalah daun sirih merah. Oke, satu persatu saya mau ceritakan bagaimana saya memanfaatkan. Pertama, kita mulai dengan yang daun sirih merah yang mengalami mutasi. Nah, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, oh ya, saya tidak tahu apa bahasa latinnya dengan sirih merah ini, tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya saya lihat di kamus, nama daripada daun ini adalah beetle leaf. Nah, di tempat saya ini kami biasa menyebutnya sirih merah. Beda dengan sirih yang biasa. Oke, kita lanjut. Saya memanfaatkan daun sirih merah yang mengalami mutasi yang ukurannya lebih kecil, maka sekali konsumsi 2 lembar yang kecil ini, 2 lembar. Nah, kalau saya konsumsi 2 lembar ini, maka 2 daun ini saya bersihkan, kemudian saya kunyah dan telan dengan catatan saya mengkonsumsikan daun ini ketika saya makan siang atau makan malam, dan di pertengahan makan itu saya mulai kunyah daun sirih merah ini. Cara kunyahnya seperti ini. Ini saya lipat kecil-kecil, lipat kecil-kecil seperti begini. Kemudian saya masukkan dalam mulut dan di gigi yang paling belakang masukkan, terus kunyah sampai hancur. Setelah hancur, dibantu dengan air, minum dan telan 1 kali. Waktu kunyah itu jangan putar-putar lagi di dalam mulut karena memang pahit. Nah, terus lanjut dengan makan nasi. Nah, itu yang mengalami mutasi. Tapi kalau saya mengkonsumsi yang besar seperti ini, yang tidak mengalami mutasi seperti ini cukup 1 lembar saja. Sama prinsipnya seperti ini 1 lembar saja, prinsipnya sama. Saya lipat kecil-kecil seperti ini, terus masuk kunyah dan telan. Dan itu saya konsumsi kalau memang tiap hari kita itu makan manis-manis atau kita sering makan daging, apa itu ayam goreng, daging sapi, daging babi, atau daging apa saja. Kecuali kalau ikan no problem. Tapi kalau daging-daging selain ikan, saya biasanya sertakan dengan daun ini. Tapi kalau dia tidak tiap hari makan daging, maka selang-seling. Hari ini saya makan, besok tidak, lusa saya makan. Nah, itu kalau konsumsi yang mentah. Nah, manfaat lain juga, kalau wajah gatal-gatal atau ketombe, atau juga mungkin bau mulut, katakan seperti itu, maka ambil 2 lembar kalau yang kecil ini, atau kalau yang besar ini 1 lembar, masukkan dalam gelas, terus kita tuangkan dengan air mendidih, terus kita tutup. Setelah dia hangat baru kita ambil untuk
kunyah, bukan kunyah, kumur, untuk kumur. Nah, kalau memang untuk, ya biasa kalau wanita itu biasa menggunakan make up, dan kemungkinan kalau ada wajah gatal-gatal maka bisa bersihkan wajah menggunakan air sirih merah ini. Demikian juga kalau ketombe, air itu tadi kita basah-basahkan di kepala, diamkan sedikit, baru kita lanjut dengan cuci rambut dengan sampo. Itu cara. Nah, tapi kalau untuk mandi, katakan untuk menghilangkan gatal-gatal dan juga bau badan, ini butuh 7 lembar. Tapi kalau yang kecil ini 14 lembar, kita masak sampai mendidih. Kemudian kita campur dengan air dingin, lalu kita mandi. Itu untuk menghilangkan bau badan dan juga mungkin ada gatal-gatal pada kulit kita. Nah, itu menyangkut yang daun yang mentah ini. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, juga saya mau memperkenalkan apa yang ada di dalam toples ini. Jadi, ini toples. Dalam toples ini, itu daun sirih merah ini, itu saya jemur selama 5 hari. Kemudian setelah kering saya blender dan jadinya seperti ini. Di dalam toples ini adalah serbuk sirih merah. Saya bisa tunjukkan, ini serbuk sirih merah hasil dari saya ini hasil blender seperti ini dengan aromanya yang khas. Hanya sayangnya kalau saya tunjukkan begini, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian tidak bisa merasakan. Coba kalau HP atau lewat dunia maya elektronik ini bisa juga mengirimkan aroma, ya mungkin teman-teman bisa merasakan bagaimana aromanya menyenangkan. Nah, bagaimana saya memanfaatkan atau mengkonsumsikannya? Lebih-lebih menyangkut ukuran prinsipnya sama tadi seperti saya sudah jelaskan, cara makannya. Nah, kalau yang serbuk seperti ini, ukurannya teman-teman bisa lihat seperti ini, banyaknya. Sekali konsumsi kita campur dengan nasi, terus kita makan seperti biasa, dan di pertengahan kita makan. Ukurannya seperti ini. Nah, bisa juga kita menggunakan ukuran di belakang sendok, kita ambil seperti ini. Seperti inilah, banyak seperti ini sekali kita konsumsi. Sama kalau memang setiap hari kita makan daging atau makan yang manis-manis. Jadi ini sangat membantu untuk di sini saya meyakini bahwa ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan juga saya memandang tanaman ini dia tumbuh di sekitar rumah saya. Selain dia sebagai tanaman hias, juga dia solusi bagi saya, solusi terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Maka ini adalah andalan saya. Itu ukurannya. Juga sama kalau memanfaatkan untuk kumur, untuk kita basuh muka, cuci rambut, dan juga mandi, kita sama menggunakan yang serbuk ini, ya sekitar setengah sendok lah, seperti ini ukurannya untuk 1 gelas, untuk kita masukkan di dalam gelas ini. Sama tuangkan air panas, kita diamkan
setelah hangat baru kita ambil untuk kumur atau untuk kita cuci muka atau untuk gosok-gosok di rambut, juga untuk kita oles-oles pada kulit-kulit yang gasar. Nah itu teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, terkait dengan bagaimana saya memanfaatkan daun sirih merah. Sekali lagi saya katakan bahwa tanaman ini kalau sampai jadi tumbuh-tumbuh di sekitar rumah kita, saya meyakini selain dia untuk sebagai tanaman hias, juga untuk solusi kesehatan bagi orang-orang di dalam rumah. Nah, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, saya lupa untuk memberikan informasi. Ketika kita ambil daun sirih merah ini kita ambil jangan dekat kutub, tetapi sekitar 7 lembar ke bawah, 7 lembar dari pucuk ke bawah, itu yang kita bisa ambil untuk kita bisa manfaatkan. Terlalu muda juga tidak bagus, tapi ambil yang agak tua. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, itulah bagaimana saya memanfaatkan daun sirih merah. Dan mungkin saya juga mau share di sini, sebetulnya juga saya menghayati satu pendapat yang mengatakan bahwa solusi ada di sekitar kita terkait dengan kesehatan, masalah-masalah gangguan hidup. Saya selalu menghayati pesan ini atau kata-kata ini yang mengatakan bahwa solusi ada di sekitar kita. Jadi memang dibutuhkan suatu pengetahuan khusus tentang apa-apa yang ada di dalam rumah, juga apa-apa yang ada di luar rumah. Karena kalau kita menggunakan pendapat itu, semua itu nanti semua tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita, juga apa yang ada di dapur, bawang putih, bawang merah, halia, ginger, garlic, semua itu semuanya solusi bagi kita ketika kita mengalami gangguan fisik. Begitu juga dengan perawatan kulit, segala macam tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini hanya mungkin butuh pengetahuan khusus. Ini semua menjadi solusi bagi kita, tidak sekedar dia memancar keindahan atau tanaman-tanaman untuk hias, tapi juga solusi. Memang kita butuh pengetahuan khusus terkait dengan tanaman-tanaman seperti misalnya ada aloe vera atau sini kita bilang lidah buaya, itu juga bagus untuk perawatan. Mungkin nanti di video itu saya akan mengatraksikan bagaimana saya memanfaatkan aloe vera sehingga terkait dengan perawatan kulit itu lebih murah. Nah, selain itu saya juga mau mengatakan bahwa berangkat dari pendapat tadi, solusi ada di sekitar kita, juga terkait dengan masalah. Bagaimana saya juga menghayati bahwa bagaimana kalau kita mengalami masalah, itu berarti karena ada solusi. Masalah itu tidak akan datang pada diri kita, diri masing-masing kita, kalau tidak ada solusi. Saya juga menghayati pendapat seperti ini. Demikian juga hal dengan sakit dan penyakit. Kalau sampai sakit itu datang dan kita alami, penyakit apapun yang kita alami, itu berarti karena ada obatnya. Nah, terkait dengan obat, saya selalu meyakini bahwa obat itu ada di sekitar kita. Nah, itulah teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Kalau memang di rumah, di dapur, itu kan macam-macam bumbu-bumbu. Juga mungkin di rumah kita masing-masing ada tanaman-tanaman. Coba teliti semua, pelajari semua manfaat-manfaatnya, karena itu semua adalah obat bagi kita. Sehingga nanti kita uji pendapat ini, bagaimana sampai penyakit itu datang karena ada obatnya. Sebagaimana misalnya di sini satunya ada sirih merah, dia tumbuh-tumbuh. Saya selalu meyakini inilah solusi bagi kita. Ini adalah penyembuh, dia memberikan
solusi bagi saya terkait dengan gangguan-gangguan yang ada pada tubuh fisik kita. Nah, itulah teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang perlu saya share pada kesempatan ini. Sengaja saya menjelaskan ini atau share tentang ini di tempat ini biar teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian sambil menikmati bunga atau alam yang kecil ini. Jadi beginilah adanya saya di sini seperti ini. Saya juga menikmati ini karena memang ini juga memancar kebutuhan lain ada di dalam diri kita. Kata orang bahwa semua ini yang ada ini adalah itu makanan jiwa. Nah, mungkin demikian saja dari saya ke kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sehat sempurna dan muda abadi.